Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, mau tanya nih Pak Ustadz ya, saya dari Jawa merantau ke Papua, temanku itu nggak tahu namanya ya, sholat nggak tahu namanya puasa, tapi kalau ke pasar dia punya hubungan sama sopirnya. Kok bisa kaya, punya segalanya? Yang saya tanyakan, biar selingkuh nggak pernah sholat, kok nggak ada karma untuk dia Pak? Itu namanya istidrot ya, itu namanya istidrot. Tahu istidrot? Ini lebih parah gitu ya, itu namanya dilulu. Nah, tahu dilulu ya. Anda misalkan punya teman ya, teman Anda misalkan, teman Anda ini jahat kepada diri Anda biarkan saja sampai sak keseli, sampai sak ledehi ya, itu namanya dilulu. Tapi pada akhirnya bukan karma ya azabillahi sekalian ya, karma ya azabillahi, itu pasti akan berlaku, hancur total itu ya. Anda lihat ya bencana-bencana alam ya, yang terjadi itu kan seperti itu ya, maksiat dibiarkan terus sama Tuhan ya. Tapi pada saatnya ya ditenggelamkan. Coba Anda telusuri kampung-kampung yang maksiat itu ya, ketika ada bencana ya pasti total itu, sama seperti itu ya. Loh, kalau orang katakanlah salah ya, terus-terusan kok dia itu makin kaya, itu namanya dilulu teman-teman ya. Kalau tidak percaya tunggu saja waktunya gitu. Tidak mungkin lah ya, orang itu kalau salah ya, melanggar aturan Tuhan dilanggar ya, sudah tidak selaras dengan alam semesta. Loh, alam semesta ini apa itu, tidak mau sebenarnya diacak-acak itu ya, tidak mau. Sama halnya dengan tambang itu ya. Kalau tidak percaya coba Anda lihat tambang itu ya, ketika dikeruk terus apa yang terjadi? Longsor, bencana alam. Makanya untuk meminimalisir itu dilakukan penghijauan ya. Ketika menambang itu kan harus ada aturannya. Habis tambang selesai, reboisasi, penanaman kembali. Habis tambang selesai, ketika itu tidak dilakukan, kalau itu pun dilakukan, itu masih ada dampaknya kok. Tuh. Sama dengan seperti itu. Tidak mungkin ya, sesuatu yang salah itu tidak ada balasan, itu tidak mungkin ya. Loh, kalau tidak percaya coba Anda lihat di sekitar Anda gitu. Loh, kalau Anda menemukan katakanlah orang berbuat salah, orang berbuat jelek, loh, coba Anda lihat ya, korupsi, pejabat-pejabat kita yang korupsi, dibiarkan, dia jadi pejabat dibiarkan. Tapi endingnya masa akhir jabatan kena stroke. Loh, tidak tahu Anda akhirnya. Ketika seseorang itu berbuat jahat, itu hatinya itu tidak tenang. Ketika seseorang itu berbuat jahat ya, teman-teman tahun Sabtu, itu risau gitu. Ya, hati kecilnya itu risau gitu. Tidak ada ketenangan batin, tidak ada ketenangan jiwa. Jadi tinggal nunggu saatnya saja ya, untuk dieksekusi. Itu namanya istidrot. Nah, kadang orang itu yang katakanlah tergoda ya, akhirnya pingin melakukan seperti itu gitu. Luas, aku ini sudah ibadah, aku ini sudah tirakat, tapi kok Tuhan selalu menghukum saya gitu. Kok saya selalu masalah, kok tidak seperti dia. Aku tak blunat gitu. Aku tak salah jalan aja. Pasti Anda punya pemikiran seperti itu gitu. Sama, saya juga dulu pemikiran seperti itu. Aku tak, daripada aku setiap hari setiap saat saya disakiti, mending saya tak menyakiti saja gitu. Pasti kan seperti itu ya, menyakiti kan enak gitu. Tapi karena kita ini memiliki dasar iman kepada Tuhan ya, memiliki pendidikan agama, etika, akidah, akhlak ya, maka kita ini tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Paham ya? Jadi kalau Anda pingin
pingin merasakan apa yang dia rasakan, ya coba berbuat jahat gitu. Ya nanti Anda akan tahu gitu loh ya, rasanya bagaimana gitu. Rasanya nano-nano gitu. Nah, itu namanya istidrot. Dilulu. Dicarno sik wis. Ibarat Anda ini berbuat dosa dicarno sik wis. Engkau wis ndak usah dihisab, langsung dicemplung non rokok. Misalkan seperti itu ya. Gambarannya seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah ada orang berbuat jahat, terus dia itu jaya, terus Anda ini sudah baik, ya, Anda ini sudah baik, sudah berada di jalan Tuhan, terus ngiri, itu juga ujian bagi diri Anda tanpa Anda sadari, loh ya. Tuhan memperlihatkan, ya, oh temanmu itu lo kayak ngono gitu loh ya, kau ndak kepingin kayak ngono gitu, ndak kepingin blunat, uripmu mewah gitu. Selingkuh, no dindi so ngecrot misalnya. Loh, ya, karena Anda sudah berada di jalan Tuhan, ya diuji. Gitu ya. Orang yang sudah berada di jalan Tuhan itu pasti diuji. Ya. Dan ujian ini sesuai dengan kemampuan hambanya. Itu namanya ujian. Tapi kalau orang sudah diazab sama Tuhan, orang sudah menjalani karma, itu di luar batas kemampuannya. Hanya orang-orang yang diuji lah yang masih berada di batas kemampuannya. Kalau orang itu melanggar perintah Tuhan, azab ilahi, itu di luar batasnya, tidak mampu. Ya, apalagi karma itu juga tidak mampu, di luar batasnya gitu. Ya. Akhirnya apa? Yo sambat tok isine wis. Tapi seseorang ketika diuji tidak sambat. Kenapa? Masih di bawah batas kemampuannya. Ibarat orang sekolah TK gitu loh ya, sekolah SD atau SMP gitu ya. Tidak mungkin Anda ini lulus SMP kelas 3 mau ujian naik ke SMA itu diuji pelajaran SMA kelas 3 ya tidak mungkin ya. Ya pelajarannya disesuaikan kelas 3 SMP. Ya, sama dengan seperti itu ya. Semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Sabtu ya. Saya larikan kemana-mana supaya Anda ini benarnya supaya paham gitu ya. Dan Anda bisa mendapatkan inti dari materi yang saya sampaikan. Jadi ketika Anda katakanlah melihat seseorang berbuat jahat tapi dia itu jaya, ya banyak contohnya ya. Lihat koruptor-koruptor itu. Ya. Itu namanya sedang dilulu, istidrot. Tapi pada akhirnya ya nyungsep. Ya. Pada akhirnya ketika tidak selaras dengan hukum alam, hukum adat, hukum yang ada di Indonesia, apalagi hukum Tuhan, cokro manggilingan akan menggilasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.